Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Zidan Dwinanda Arifin dari kelas akuntansi 1E. Di sini saya akan memberikan ceramah atau kultum yang berjudul Dajjal. Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kabut, Dajjal, binatang atau dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana dari timur, barat, dan dari Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Kata Nabi Muhammad dalam suatu hadis riwayat Hudzaifah bin As'id al-Ghifari, Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ia merupakan perkara gaib atau sam'iyat. Umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Caranya, umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud misalnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki yang pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan, membuat umat manusia kebingungan. Namun Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Suatu hari Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Merujuk Hayatus Sahabah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandalwi, Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri. Dan Allah akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam, yang kini disebut Suriah, dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah nabi," padahal tidak ada lagi nabi sesudahku. Lalu ia mengulanginya sampai akhir berkata, "Aku adalah Tuhanmu," padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian sebelum mati. Jelas Nabi Muhammad SAW. Selain ciri-ciri fisik di atas, Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membaca awal-awal surah Al-Kahfi. Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu, juga tidak bisa menguasai lainnya. Cobaan Dajjal antara lain ia membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka yang sesungguhnya. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, papar Nabi Muhammad SAW.
Nanti Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka, maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh daging dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup. Demikianlah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai Dajjal. Selain menyampaikan ciri-ciri wilayah kemunculannya dan cobaan yang dibawa Dajjal, Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat Islam tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya, tidak mengikuti apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal, karena sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Mungkin cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.